Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan membahas tentang sequential search dan binary search. Perkenalkan, kelompok kami Kucing Oret beranggotakan saya sendiri, Anastasia Aulia Fitri. Selanjutnya ada Anggraini Citrasari. Selanjutnya ada Yuliatri Putri Hasibuan. Dan yang terakhir ada Niswan Alwafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang search. Pencarian atau searching merupakan proses yang sering digunakan dalam pengelolaan data. Proses pencarian adalah menemukan nilai data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama, baik bertipe dasar ataupun bertipe bentukan. Search algoritma adalah algoritma yang menerima argumen A dan mencoba untuk mencari record yang mana key-nya adalah A. Algoritma bisa mengembalikan nilai record atau pointer ke record. Record sendiri adalah tipe data yang terdiri atas kumpulan variabel disebut field. Sequential search, yaitu pencarian berurutan, adalah metode pencarian suatu nilai secara terurut dari elemen awal atau terakhir, satu persatu dalam penampung seperti array atau list. Sequential search adalah algoritma pencarian paling sederhana untuk diimplementasikan. Pencarian sequential menggunakan prinsip sebagai berikut. Data yang dibandingkan satu persatu dari awal sampai akhir dicari sampai data itu ditemukan atau data itu tidak ditemukan. Prinsip kerja dari sequential searching ini adalah semua data dicek oleh variabel cari. Sequential search dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencarian beruntun pada larik tidak terurut dan pencarian beruntun pada larik terurut. Jadi, sequential search itu adalah pencarian berurutan. Pencarian berurutan ini dibagi menjadi dua, yaitu pencarian berurutan pada larik tidak terurut atau acak. Contohnya, ada 6 angka, yaitu angka 13, 87, 14, 21, 75, dan 53. Misalnya nilai yang dicari adalah X. X itu bernilai 21. Maka elemen yang diperiksa adalah 13, 87, 14, 21. Nah, di 21 itu akhirnya ditemukan. Dia mencari secara berurut dari awal hingga akhir. Iterasinya itu 21 sama dengan 13 itu tidak bukan yang dicari. 21 sama dengan 87 sama, itu juga bukan yang dicari. 21 sama dengan 14 itu juga tidak. 21 sama dengan 21 itu baru pencariannya didapatkan. Maka output yang dikeluarkan adalah ada pada indeks ketiga atau berada dalam urutan keempat. Selanjutnya dimisalkan nilai yang dicari adalah X sama dengan 15. Seperti yang dipaparkan, pencarian dicari dari awal hingga akhir. Jika pencarian tidak ada, maka larik yang dikembalikan adalah I sama dengan 0. Maka elemen yang diperiksa adalah 13, 87, 14, 21, 75, 53. Dan itu tidak ditemukan angka yang dicari X sama dengan 15 dari pencarian yang berurut dari awal hingga akhir. Selanjutnya adalah sequential search berurutan pada larik terurut. Nah, lariknya ini disusun dari yang paling besar ke paling kecil atau sebaliknya, seperti yang dicontohkan ini, yaitu ada 7 angka, yaitu 55, 56, 78, 80, 100, 156, dan 199. Misal yang dicari adalah X sama dengan 100, maka elemen yang diperiksa adalah dari awal hingga akhir. Ingat, sequential search adalah pencarian yang berurutan dari awal hingga akhir. Maka elemen yang diperiksa adalah 55, 56, 78, 80, dan 100. Akhirnya pencarian selesai.
Iterasi yang dicari seperti berikut, yaitu 100 sama dengan 55 itu tidak cocok, 100 sama dengan 56 itu juga tidak cocok, 100 sama dengan 78 sama itu juga belum cocok, 100 sama dengan 80 berikut itu juga belum cocok, dan 100 sama dengan 100. Baru pencarian selesai. Output yang ditemukan itu ada pada indeks keempat atau berada di urutan kelima dari larik yang terurut. Jadi indeks larik yang dikembalikan I sama dengan 4. Saya akan membahas tentang contoh mencari data dengan nilai 12 dari array bertipe integer. Yang data yang dimiliki 1, 8, 12, 13, 31, 50, 69, dan 93. Yang pertama, bandingkan 12 dengan elemen di tengah array karena 12 lebih kecil daripada 13. Bagi array menjadi dua bagian dan pakai array yang kiri untuk membandingkan karena data di kanan lebih besar dari 12. Lalu bandingkan lagi 12 dengan elemen di tengah 8. Pakai data sebelah kiri menjadi pembanding karena data sebelah kanan sudah lebih besar karena 8 lebih kecil daripada 12. Selanjutnya perbandingan terakhir adalah membandingkan 12 dengan elemen di tengah array yang dibagi. 12 dibandingkan dengan 13 hanya dua data pada array dibagi menjadi 2, maka dipakai data pada indeks pertama. Karena telah ditemukan kembalikan ke true. Jika tidak ada di antara keduanya, kembalikan ke false. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ini research. Di sini saya ada 7 nilai yang berindeks 0 sampai dengan 6 karena indeks pada array dimulai dari 0. Lalu nilai yang akan kita cari 20. Selanjutnya kita mencari awal sama dengan 0. Awal diambil dari indeks terendah dan akhir sama dengan 6 diambil dari indeks terakhir. Rumus untuk mencari tengah adalah tengah sama dengan awal tambah akhir dibagi 2. Tengah sama dengan 0 tambah 6 bagi 2, hasilnya 3. Indeks ketiga itu nilai tengah. Lalu kita tanyakan apakah indeks ketiga sama dengan 20. Salah. Nah tadi nilainya belum ditemukan. Binary research ini memiliki dua ketentuan. Yang pertama, jika tengah lebih kecil dari nilai yang kita cari, rumusnya itu awal sama dengan tengah ditambah 1. Ketentuan kedua, jika tengah lebih besar dari nilai yang kita cari, rumusnya itu akhir sama dengan tengah dikurang 1. Karena tadi 19 lebih kecil dari 20, kita menggunakan ketentuan yang pertama. Tengah tambah 1, 3 tambah 1, 4. 4 yaitu nilai awal. Selanjutnya kita mencari tengah. Tengah sama dengan awal tambah akhir dibagi 2. 4 ditambah 6 dibagi 2, 5. Lalu kita bandingkan apakah indeks kelima sama dengan nilai yang kita cari. Salah, 22 lebih kecil dari 20. Karena 22 lebih besar dari 20, kita menggunakan ketentuan yang kedua. Akhir sama dengan tengah dikurang 1. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 4 itu nilai akhir. Selanjutnya kita akan mencari tengah. Tengah sama dengan awal ditambah akhir dibagi 2. 4 tambah 4 dibagi 2, hasilnya 4. Lalu kita bandingkan apakah indeks keempat itu 20. Ya, indeks keempat itu 20. Jadi 20 itu terdapat di indeks keempat. Terima kasih. Fuck her in a Benz.